Selamat ulang tahun untuk Persekutuan BPUK dan PW ya. Ulang tahun ke-26. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya pagi ini temanya teruslah bersekutu, bersaksi dan melayani untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ini ada 3 aspek yang ditekankan lewat tema ini ya. Bersekutu atau koinonia, bersaksi, marturia, dan melayani atau diakonia. Saudara, itu biasa kalau kita kenal di dunia Kristen sebagai 3 tugas gereja. Ya, 3 tugas gereja. Jadi kita semua adalah gereja tubuh Kristus sebagai kumpulan anak-anak Tuhan yang didorong untuk ayo terus bersekutu, terus bersaksi, terus melayani, melakukan 3 tugas gereja ini. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ketika diberikan tema ini, Bapak Ibu, Saudara, saya langsung teringat sebuah pajangan dinding yang ada di rumah saya, dan pajangan dinding itu bertuliskan 2 Timotius 4 ayat 5. Karena itu saya ajak kita untuk membaca 2 Timotius 4 ayat 5. Ini adalah bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius menjelang kematiannya. Ya, menjelang kematian dari Rasul Paulus. Jadi ini semacam wasiat ya. Dan kalau wasiat itu tentunya penting untuk diperhatikan. Karena apa? Karena Paulus sudah tidak akan lama lagi di dunia ini. Karena Paulus sudah tidak lama lagi di dunia ini dan dia berpesan kepada anak rohaninya demikian. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, ketika saya membaca ayat ini, kita kalau perhatikan ayat ini sebetulnya berkaitan sekali dengan tema yang terpasang di depan kita ini ya, spanduk ini. Bicara soal pelayanan. Di spanduk ini ada kata pelayanan ya. Teruslah bersekutu, bersaksi dan melayani. Sedangkan kepada Timotius, Paulus mengatakan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kemudian bicara soal bersaksi, ya, teruslah bersekutu, bersaksi. Di mana ada kata bersaksi dalam ayat ini? Tidak ada kata bersaksi, tapi dengan tegas dikatakan apa? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Ya, jadi bersaksi ada di situ juga. Nah, bagaimana dengan persekutuan? Di sini tidak ada kata yang terus terang mengatakan soal persekutuan. Tapi kalau kita melihat nasihat Paulus mengatakan, "Hai Timotius yang masih muda ini, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita." Kenapa orang diminta untuk sabar menderita dan menguasai diri, Bapak Ibu? Nah, karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Timotius itu diperhadapkan kepada kehidupan komunitas di mana orang itu cenderung ingin mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Karena orang itu cenderung untuk mulai tidak lagi menerima ajaran sehat. Dan di ayat 2, di ayat sebelumnya, Paulus juga mengingatkan kepada Timotius untuk tegurlah dan nasihatilah sesamamu. Ya, jadi ada saling menegur, saling menasehati. Itu menggambarkan sebuah kehidupan persekutuan. Nah, untuk melakukan semua itu, Paulus meminta Timotius untuk kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Itu artinya bersekutu. Teruslah bersekutu. Dan dalam persekutuan, kita dituntut untuk menguasai diri, untuk saling menegur, saling menasehati, itu maksudnya, dan sabar menderita. Karena akan ada di tengah-tengah komunitas kita kecenderungan arus dunia yang mengajak kita untuk mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga kita. Nah, saudara, jadi jelas wasiat Paulus kepada Timotius ini menjadi wasiat yang penting buat kita. Kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita di tengah-tengah persekutuan kita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, artinya bersaksi. Tunaikanlah tugas pelayananmu, teruslah melayani. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini tentu kalau kita bedah satu-satu tidak mudah. Ya, kuasai diri,
sabar menderita di tengah-tengah persekutuan. Pasti gesekan-gesekan terjadi di tengah-tengah persekutuan kita. Apalagi usia 26 tahun. Kalau dihitung 1 tahun, 1 gesekan sudah 26 gesekan. Dan saya yakin bukan hanya 26 kali kita bergesekan dengan saudara seiman kita. Mungkin lebih dari itu. Karena itu kita diminta untuk menguasai diri. Kemudian melakukan pekerjaan pemberita Injil. Apakah kita sebagai orang percaya lewat persekutuan ini didorong untuk bersaksi atau tidak? Atau kita hanya mengandalkan khotbah-khotbah yang kita dengarkan setiap pertemuan di hari Kamis kalau tidak salah Pak ya? Atau kita kemudian lewat khotbah-khotbah itu terdorong untuk menceritakan kembali kepada orang lain, bersaksi kepada anak-anak kita, bersaksi kepada keluarga kita. Dan yang ketiga, tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kenapa 3 hal ini penting? Ya, kenapa 3 hal ini penting? Kalau menurut tema kita, alasannya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan? Lewat pelayanan kita. Karena kalau saya renungkan Bapak Ibu ya, apa yang kita lakukan itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Sesederhana apapun itu, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, apa yang kita lakukan berarti di hadapan Tuhan. Sesederhana apapun itu. Kalau seandainya ibu-ibu tadi ada yang sedang menyiapkan ini ya, perlengkapan untuk kita makan siang bersama, kalau itu dilakukan untuk Tuhan, maka sesederhana apapun itu sebagai bentuk pelayanan dalam persekutuan, maka itu berarti di hadapan Tuhan Yesus. Karena dalam Kolose 3:23 mengatakan apa, ibu-ibu? Ini pasti ayat hafalan buat kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aslinya ayat ini diucapkan kepada budak-budak. Ya, kalau kita baca Kolose 3:23 itu kalimat itu diucapkan kepada budak-budak agar ketika melayani majikannya, layanilah majikanmu seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Namanya budak Bapak Ibu, ketika melayani tentu apa yang dikerjakan tidak akan dianggap penting. Meskipun itu dibutuhkan, tetapi tentu tidak akan dianggap penting. Kenapa? Kalau budak yang mengerjakan itu sudah seharusnya, namanya budak. Ya. Kalau tetangga yang mengerjakan itu kita anggap penting karena tetangga, ya, selevel dengan kita. Tapi kalau budak, kalau zaman sekarang mungkin bukan budak ya. Kalau itu orang-orang yang kita anggap mungkin secara status sosial lebih rendah dari kita, itu mungkin kita anggap tidak berarti. Tetapi Paulus mendorong kepada orang-orang yang di mata manusia pekerjaannya tidak berarti. Paulus mengatakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena yang dikerjakan itu, ketika kita mengerjakan untuk Tuhan, itu berarti bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kemarin saya mengunjungi seorang jemaat di Rumah Sakit AB. Ya, jemaat dari pos pelayanan yang ada di Kerom. Dan dia menceritakan kesaksian tentang anaknya. Dalam proses pembangunan gedung gereja, dia menceritakan bahwa anaknya itu pergi ke hutan, lalu mencari kayu, menebang pohon, lalu kayu itu dia angkat keluar, untuk apa? Untuk mendukung pembangunan gereja. Dia mencari kayu di hutan, sepi, tidak ada orang. Saya bayangkan ketika saya di posisi dia, pasti hutan itu sepi ya. Kalau rame itu bukan hutan, namanya mall ya. Jadi saya bayangkan itu kemungkinan sepi. Kalaupun ketemu orang, mungkin orang-orang yang sama-sama mau cari kayu atau mungkin berburu. Nah, dan saya bayangkan ya saudara-saudara ya, kalau saya di posisi dia, saya keluar bawa kayu itu, kemudian saya pakai untuk mendukung pembangunan gereja. Semua dilakukan tidak ada yang melihat, semua dilakukan tidak ada orang yang memperhatikan. Dan setiap siang dia lakukan itu. Nanti menjelang sore pulang lagi, dia bawa lagi kayu. Bapak Ibu, saudara, ketika saya mendengar kesaksian seperti itu, saya merasa tersentuh ya. Ini pelayanan yang tidak dilihat orang. Tidak seperti saya sekarang khotbah ini kan dilihat orang ya. Sampai jalan-jalan sana juga kalau mau lihat bisa ya. Nah, tapi ini pelayanan yang tidak dilihat orang. Dan ketika saya mendengar kesaksian jemaat itu, bagaimana anaknya itu pergi ke hutan, keluar bawa kayu untuk pembangunan gereja, saya langsung teringat kepada tulisan seorang penulis dalam sebuah buku yang pernah saya baca. Nah, penulis itu ya, waktu itu dia sedang membahas tentang Matius 25 ayat 37 sampai 40. Matius 25 ayat 37 sampai 40 itu bicara ketika Tuhan Yesus menceritakan apa yang terjadi di dalam hari penghakiman ketika Tuhan Yesus datang, ya. Dikatakan dalam Matius 25 itu, apabila anak manusia atau Tuhan Yesus itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia, Tuhan Yesus, akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya termasuk kita, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Langsung dipisahkan karena Tuhan kenal identitasnya, Tuhan tahu siapa miliknya. Ini belum bicara, tidak bicara soal perbuatan ya. Tuhan langsung tahu siapa miliknya, langsung dia pisahkan domba mana, kambing mana. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, kepada domba-domba ini, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi kelompok orang yang disebut domba-domba ini adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang diberkati oleh Bapa di surga. Lalu dikatakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi sebelum mereka punya jasa apapun, Bapak Ibu, orang-orang yang identitasnya dikenali sebagai domba ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa, yang oleh Bapa itu telah diberikan kerajaan Allah bagi mereka sebelum dunia dijadikan. Allah telah memberikan kerajaan itu kepada mereka. Nah, kemudian kita berpikir, wah enak ya yang jadi domba ini ya, enak jadi orang Kristen ini ya. Kenapa? Karena sudah Tuhan tentukan untuk memiliki kerajaan Allah sebelum dunia dijadikan. Berarti hidup kita bisa sembarangan dong ya. Bisa sembarangan melayani, ya persekutuan datang suka-suka, begitu kan? Bersaksi nggak pernah, ya pokoknya saya hidup sesuka-suka saya gitu. Nah, tapi nanti dulu Bapak Ibu. Karena ayat selanjutnya mengatakan begini. Orang-orang yang diberkati ini, orang-orang yang kepadanya telah disediakan kerajaan Allah sebelum dunia dijadikan, punya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya begini. Ketika aku lapar, kata Tuhan Yesus, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat mengunjungi aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, orang-orang itu kaget. Domba-domba ini kaget. Di hadapan Tuhan mereka kaget. Orang-orang itu menjawab kepada Tuhan. Orang-orang benar itu menjawab kepada Tuhan Yesus yang menghakimi mereka. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar? Kapan kami lihat Tuhan lapar? Dan kapan kami memberi Engkau makan? Dan haus? Kapan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing? Bila manakah kami memberi Engkau tumpangan? Atau saat telanjang kami memberi Engkau pakaian? Kami nggak merasa pernah kasih Tuhan Yesus pakaian. Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi? Jadi mereka sendiri kaget Bapak Ibu. Mereka sendiri berbuat baik. Domba-domba ini, orang-orang benar ini, orang-orang yang diberkati ini berbuat baik. Tapi mereka sendiri nggak tahu bahwa mereka itu melakukan sesuatu yang baik. Begitu ya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dan Raja itu menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya ulangi ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah makna persekutuan Bapak Ibu. Ketika kita bersekutu, kita kan melakukan sesuatu untuk sesama kita. Ketika kita bersekutu, kita kan saling melayani. Ketika kita bersekutu, kan kita memberikan kesaksian bagaimana lewat persekutuan ini kita saling menegur dan saling membangun. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang yang paling hina ini, kata Tuhan Yesus ya, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan, pelayanan kita kepada saudara seiman kita di tengah-tengah persekutuan ini, bahkan saudara seiman yang dianggap paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, luar biasa sekali ya. Itu sebabnya tadi saya katakan kenapa bersekutu, bersaksi, melayani ini penting. Karena Tuhan menganggap itu penting. Tuhan menilai itu berharga. Tuhan menilai itu sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Raja itu akan menjawab kepada orang-orang yang ada di sebelah kirinya, yaitu para kambing itu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu orang-orang yang disebut kambing itu menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, haus,
orang asing, telanjang dan sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka Yesus menjawab orang-orang yang golongan kambing ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, intinya orang yang diberkati Tuhan, kelompok domba, orang benar, yang bagi mereka kerajaan Allah telah disediakan sebelum dunia dijadikan, adalah orang yang punya ciri-ciri yang seperti tadi disebutkan. Dan itu dipandang berharga oleh Tuhan Yesus. Karena itu, si penulis buku yang saya baca itu mengatakan begini dalam tulisannya. Perhatikan, bahwa Yesus memperhatikan dan memberi upah kepada kegiatan-kegiatan yang biasanya tidak kita pandang sebagai kegiatan yang benar-benar berbobot. Yesus tidak mengatakan begini kepada saudara-saudara, wah, kamu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa asing ya, hebat ya. Kamu mendirikan 14 gereja baru ya, hebat. Kamu mengumpulkan dana untuk amal sampai ratusan juta rupiah ya, hebat. Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Tentu saja kalau Bapak Ibu bisa sampai menerjemahkan Alkitab, mendirikan 4 gereja baru, 14 gereja baru, mengumpulkan dana, tentu saja itu kegiatan yang sama sekali tidak buruk ya, tidak buruk. Tetapi di sini Yesus memuji tindakan kasih sehari-hari, tindakan kasih yang tiap hari kita kerjakan. Pelayanan sehari-hari, pelayanan yang sederhana, yang simple, pemeliharaan kehidupan secara diam-diam yang kita lakukan. Contoh kayak anak jemaat tadi yang diam-diam mengambil kayu dari hutan untuk mendukung pembangunan gereja. Tidak ada yang melihat. Dan Yesus memuji itu semua. Barangkali sekarang kita memandang sebelah mata terhadap hal-hal seperti itu. Tetapi Kristus tidak begitu. Jadi hal-hal yang mengejutkan bagi orang-orang benar di surga nanti adalah bahwa Yesus ternyata kok sangat memperhatikan ya, dan sangat peduli kepada keikutsertaan kita ketika kita mau menjadi hamba-hambanya, melakukan yang terbaik untuk hidup bagi Dia di saat ini. Dan saat itu di penghakiman terakhir kita akan heran melihat banyak ternyata pelayanan kita sehari-hari yang simple itu, semua yang kita lakukan untuk orang lain karena kita mengasihi Yesus, ternyata itu semua berarti bagi Tuhan Yesus, berarti bagi Dia. Nah Bapak Ibu, karena itu saya kutipkan juga perkataan seorang penulis lain mengatakan demikian. Dengan pengalaman, talenta, dan waktu yang lebih banyak luang, di mana lagi Anda beraktivitas kalau tidak di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan, persekutuan seperti ini. Masukilah dunia pelayanan dengan antusias. Kegelapan ada di dunia ini, dan perang Kristus hanya di antara tubuh Kristus, yaitu gereja. Jadilah pelayan yang baik. Kalau kita harus pensiun di masa tua, pensiunlah dari pekerjaan membuat tenda, karena Paulus pekerjaannya membuat tenda, atau dari profesi apapun. Jika itu harus kita lewati, yaitu pensiun, tapi janganlah berhenti menggunakan talenta dan memberi persembahan, memberi kesaksian yang akan tetap bertahan sampai kekekalan, yaitu pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Bukankah ada banyak orang Kristen yang menjadi ranting kering, ranting yang layu, setelah tidak lagi mengikuti persekutuan, setelah tidak lagi terlibat dalam paduan suara, setelah tidak lagi ikut melayani orang sakit atau bekerja di dapur umum menolong orang lain. Tetapi contohnya dalam surat Filipi saja, ada 104 ayat di dalam surat Filipi menjadi nasihat Paulus secara pribadi, nasihat yang praktis dan kuat untuk memberi semangat kepada Anda dan saya. Untuk apa? Untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, kita akan membutuhkan banyak sumber keuangan untuk kebutuhan hidup, tapi lebih dari sekedar kebutuhan keuangan, kita semua harus memiliki semangat dari dalam batin kita untuk kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah itu hidup dan berkembang, supaya kita dapat memancarkan sinar orang-orang kudus. Maka itu bergabunglah dengan Paulus, bergabunglah dengan Timotius untuk tetap menjadi hamba-hamba Kristus Yesus. Bapak Ibu, karena apa? Karena yang kita lakukan, sesederhana apapun itu, dalam hal bersekutu, bersaksi, dan melayani, itu sangat dipandang penting oleh Tuhan Yesus. Teruslah bersekutu, teruslah bersaksi, teruslah melayani untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin.